kalau Ustadz Salafi sangat sekali dan sangat dengan tegas menganjurkan kayak maksa dikit lah kepada jamaahnya untuk sholat di masjid 5 waktu. Nah, terbukti dan itu selalu diingatkan, saking nganjurkan kayak maksa banget ya Ustadz Salafi itu, sholat 5 waktu di masjid, sholat 5 waktu di masjid, laki-laki kalau nggak sholat 5 waktu di masjid di zaman Rasulullah dulu tuh kayak gini. Pokoknya jadi kayak otak itu dipenuhi dengan anjuran-anjuran sholat 5 waktu di masjid. Nah, sedangkan ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Ustadz non Salafi kurang menganjurkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para dulur sadaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para dulur sadaya, tadi kita sudah melihat cuplikan video Safas Press yang mengatakan bahwa di situ dia mencoba untuk membandingkan antara cara berdakwahnya Ustadz Salafi Wahabi dengan cara berdakwahnya Ustadz Aswaja. Yang mana dia mengatakan bahwa kalau Ustadz Salafi, beliau kalau mengajak masyarakatnya, mengajak jamaahnya, dan mengingatkan jamaahnya akan pentingnya sholat berjamaah di masjid, itu sangat kuat. Sedangkan yang lain tidak, katanya. Maksudnya Ustadz Aswaja itu tidak. Para dulur sadaya, narasi yang dibangun Safas ini, kalau kita lihat, kalau kita cermati, dia itu mencoba atau memaksakan untuk mendakwahkan ustadz-ustadznya, untuk mendakwahkan golongan-golongannya dengan berdasarkan fitnah, para dulur. Kalau dia berkata, oh Ustadz Salafi itu untuk menekan masyarakatnya, memaksa masyarakatnya untuk sholat di dalam masjid, dan itu alhamdulillah kompak, katanya. Jamaah-jamaah Salafi itu selalu melaksanakan sholat 5 waktu di masjid berjamaah, sedangkan yang lain tidak. Berarti dia sudah berani mengklaim bahwa Ustadz Aswaja di luar dari golongan mereka itu tidak peduli dengan masyarakatnya, tidak mengingatkan pentingnya berjamaah di masjid kepada masyarakatnya. Itu kan narasi seperti itu fitnah yang tidak didasari dengan bukti yang nyata. Untuk Safas, jadi begini, kami ahli sunnah wal jamaah melihat kepada guru-guru kami, kepada ulama-ulama kami, kepada ustadz-ustadz kami, mereka ketika menyampaikan suatu hukum, ketika menyampaikan ilmu kepada kami, tidak sembarangan, Safas, tidak sembarangan. Kami juga diajak oleh ulama kami juga diingatkan, dan kami tahu fadilah berjamaah di masjid seperti apa. Kami sampaikan kepada masyarakat kami, ulama kami sampaikan kepada kami, dan ulama kami mengajak kepada kami juga mengajak kepada masyarakat. Adapun masyarakat atau jamaah yang belum membiasakan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, jangan lalu kita klaim bahwa ulama kami itu tidak mengingatkan kepada masyarakat kami. Jangan kamu klaim bahwa ulama kami itu tidak mengajak kepada masyarakat kami, atau masyarakat kami tidak peduli dengan masjid kami, atau masyarakat kami tidak mementingkan untuk sholat berjamaah di dalam masjid. Kalau kamu berkata seperti itu, seolah-olah kami itu tidak peduli dengan masjid kami tidak peduli dengan sholat berjamaah kami. Itu kan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, Safas. Itu fitnah itu. Nah, kalau yang saya lihat nih teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Salafi itu sangat sedikit sekali amalannya. Amalannya tuh kayak milih-milih amalannya tuh. Enggak semua amalan dikerjakan gitu ya. Enggak semua kegiatan dikerjakan. Jadi dia tuh kayak milih-milih gitu. Sumpamanya nih, berlama-lama duduk di pesta pernikahan orang lain itu bikin dia kayak ganjel gitu. Jadi sumpamanya datang ke pestahan orang lain, kalau Ustadz Salafi ya, datang ke pesta orang lain atau walimahan orang lain, itu pasti ngambil yang syar'i-syar'inya aja gitu. Enggak ada canda gurau, enggak ada yang kayak main gaple segala macam. Kalau yang lainnya kayak gitu perbedaannya, teman-teman. Mengatakan bahwa Ustadz non Salafi Wahabi atau Ustadz ahli sunnah wal jamaah itu suka main gapleh di acara hajatan, itu sangat-sangat tidak berdasar, para dulur. Tuduhan seperti itu sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan bukti yang ada. Karena apa, para dulur? Kalau dia mengatakan bahwa ustadz kami itu kalau datang ke acara pernikahan itu yang diambil yang syar'inya aja gitu, emang soleh-soleh pada ya. Yang dipilih adalah syar'inya aja, kata dia. Sedangkan yang enggak syar'i kami enggak dipilih. Aduh, saya bingung ini. Yang syar'i itu yang kayak gimana? Datang ke acara pernikahan yang diambil yang syar'inya aja.
Jadi begini, kalau berbicara masalah syariat, dulur. Waduh, Safas. Gimana ini? Kalau berbicara masalah syariat nih untuk Safas ya, datang ke acara pernikahan. Terus kita itu setelah datang ke acara pernikahan, kita ketemu dengan banyak orang. Di situ kita biasanya salaman. Nah, salaman ini, musafahah, ini dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW sesama saudara Muslim. Dan itu kan syariat. Berarti dianjurkan. Kita ketemu, ngobrol-ngobrol dengan teman, ngobrol-ngobrol dengan saudara, ngobrol-ngobrol dengan tetangga. Silaturahim. Apakah silaturahim dianjurkan oleh baginda Rasul? Tentu dianjurkan. Oleh agama dianjurkan. Setelah itu apa? Kita menghadiri acara pernikahan. Biasanya di dalam acara pernikahan itu setelah ijab kabul biasa berdoa. Kalau menghadiri biasa berdoa, dianjurkan. Kami datang ke acara pernikahan. Setelah datang kami ketemu dengan kawan lama, ketemu dengan saudara, ketemu dengan tetangga, ngumpul di situ, ngobrol, di situ makan bareng. Setelah itu kami pulang. Apa bedanya? Apakah itu keluar dari syariat? Enggak, Safas. Memahami syariat itu bukan seperti gitu. Dan apalagi, gimana ini kamu menuduh Ustadz ahli sunnah wal jamaah, Ustadz Aswaja itu main gaplek di rumah yang hajat, main gaplek di acara hajatan. Itu kamu menemukan seperti itu di mana, Safas? Kamu menemukan yang seperti itu di mana coba? Saya nih para dulur saya ya, selama saya memakai kepala yang ini, nggak pernah menemukan ada ustadz atau kiai ahli sunnah wal jamaah main gaplek di acara hajatan orang. Saya nggak pernah menemukan. Saya berani bersumpah saya nggak pernah menemukan yang seperti itu. Tapi si Safas ini dengan entengnya mengatakan bahwa ustadz kami itu main gaplek di acara hajatan orang. Waduh, sungguh cangkem yang sangat luar biasa ya para dulur. Ya Allah, ya Karim, istighfar. Kita lihat saking pintarnya Safas itu, sampai-sampai ucapannya itu nggak saya mengerti para dulur. Sama sekali nggak mengerti saya. Soalnya saya nggak pernah menemukan ada Ustadz Aswaja pergi ke hajatan orang lain main gaplek. Nggak pernah menemukan saya. Dan kalaupun ada, ini kalaupun ada yang seperti itu, pasti kami tegur. Nggak akan kami biarkan. Kenapa? Kami juga merasa bahwa itu adalah hal yang buruk, aib bagi kami. Dan perbedaan yang ketiga adalah Ustadz Salafi sangat tidak mau berhubungan dengan hal-hal yang baru dalam ibadah. Contoh nih, kayak perayaan Maulid Nabi, Ustadz Salafi nggak mau merayakannya. Tapi untuk mengingat kelahiran Nabi, Ustadz Salafi itu paham bagaimana cara mengekspresikan dirinya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau seumpamanya Ustadz non Salafi di dalam mengenang kelahiran Nabi atau kematian Nabi itu membuat pesta, kadang ada joget-jogetnya gitu ya, Maulid Nabi, tapi ada joget-joget perayaan Maulid Nabi, ada joget-jogetnya pakai apa gitu, kadang biduan-biduan. Iya, Safas, kalau itu saya mengakui bahwa kelompok-kelompok kalian itu tidak mau ikut serta dalam merayakan maulidnya baginda Rasulullah SAW dengan alasan bid'ah. Karena apa? Yang kalian pakai itu hadisnya cuma satu, itu aja. Dan kalian tidak memakai konsep bid'ah hasanah, kalian tidak memakai, makanya kalian tidak mengikuti. Cuman yang kami harapkan para aswaja yang suka merayakan maulidnya baginda Rasul, janganlah sekali-kali kalian mencela apa yang kami kerjakan. Karena kami melakukan itu berdasarkan keterangan, berdasarkan dalil yang bersumber dari ulama-ulama kami. Yang tentu ulama-ulama kami ketika mengutip dalil itu, mereka itu tidak bodoh, Safas. Tidak, ulama kami itu tidak bodoh. Tidak bodoh seperti kamu, tidak. Ya Allah, ya Karim. Mereka itu punya dasar keilmuan yang kuat. Mereka itu punya akidah yang kuat. Mereka itu hafal Quran, hafal hadis. Ini kalian baru hafal satu hadis saja, sudah berani menghukumi orang lain. Sudah berani mensesatkan orang lain. Mana yang bodoh ini sebenarnya kalau kayak gini? Ya Allah, ya Karim. Kamu bilang bahwa di acara muludan ada joget-joget, ada nyanyi-nyanyi, ngundang biduan. Buktinya mana, Safas? Kalau yang kamu sebutkan, banyak di media sosial. Meskipun ada yang kayak gitu. Karena di saya nggak ada. Seumur-umur saya
mengikuti acara maulid Nabi Muhammad SAW, saya tidak pernah melihat di acara maulid dan diadakan biduan, goyang-goyang dan joget-joget. Saya tidak pernah menghadiri acara seperti itu. Dan meskipun ada pula acara yang seperti itu, maulid Nabi diadakan acara joget-joget, ngundang biduan segala macam yang kamu katakan seperti itu, tentu kami juga, para santri, pasti sudah membubarkan acara tersebut. Karena apa? Tidak sesuai dengan syariat. Kami juga merasa kalau acara maulid Nabi diadakan acara goyang-goyang, joget-joget, nyanyi-nyanyi, ngundang artis, ngundang biduan dengan segala macam, kami juga merasa bahwa acara maulid kami itu dihinakan, dikotori oleh acara tersebut. Itu kamu, ya Allah, kamu itu ngambil referensinya dari mana, Safas? Kamu, ya Allah, ya Karim. Bener dulur, saya itu udah nggak habis pikir, aneh gitu dengan jalan pikiran mereka, dengan cara berpikir mereka, jalan pikiran mereka mengarah kemana, tujuannya apa. Ya pasti yang saya lihat, yang saya tahu, apa yang mereka sampaikan, satu tujuannya apa? Memecah belah umat, udah gitu aja. Ustadz Salafi sangat menjaga lisan, sedangkan Ustadz non Salafi kurang menjaga lisan. Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jamaah Tabligh, Jamaah Tabaligh firqah dhallah. Bodoh itu orang itu. Siapa itu? Orang Bang Abdul Somad mengatakan, jangan belajar dengan dia. Paham tuh? Dia bantah Allah di langit. Tidak mengerti dia dakwah sunnah itu. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Wah, ini ustadznya kocak nih, dipanggil. Ini panitia yang bodoh ini. Berarti panitianya nggak ngerti agama ini. Harus belajar dulu dia. Sudah jelaskan dulur? Apa yang dia katakan itu benar atau tidak? Saya tidak perlu berkata banyak lagi dulur. Yang sudah kita ketahui semuanya bahwa sudah beredar di media-media sosial, ustadz siapa yang suka mengkafirkan orang lain, ustadz siapa yang suka nyinyir kepada orang lain. Dulu bahkan ada yang pernah mengatakan ke Ustadz Abdul Somad itu adalah Ustadz ahli subhat, Ustadz akhir semester, Ustadz sesat lah, apalah. Itu sudah banyak beredar. Makanya kalau saya lihat, mereka itu ketika berbicara itu tidak pernah ngaca dulu gitu dulur. Tidak pernah ngaca dulu. Aneh. Sibuk ngurusin halaman orang lain, sementara halaman dia sendiri penuh dengan sampah. Sibuk mengurusi tempat orang lain, sementara tempat dirinya sendiri masih kotor. Makanya, udahlah, para dulur semua tentunya bisa menilai yang mana yang benar, yang mana yang berbohong, yang mana yang jujur, yang mana yang fitnah. Para dulur semua bisa menilai. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.